Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang ke-16, ayat pertama sampai 13. Injil Lukas pasal 16, ayat pertama sampai 13. Di bawah perikop, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang untuk yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu sekalian. Berapa bulan sekali saya datang ibadah, wah betul Bapak Ibu membutuhkan gedung ibadah yang baru. Cari kursi sudah susah kalau datangnya agak telat ya. Setuju Bapak Ibu? Jadi terus doakan di dalam doa-doa pribadi dan juga terus memohon Tuhan supaya kita bisa ambil bagian di dalam bersumbangsi mendirikan gedung gereja. Tadi ibadah 1, waktu salaman setelah pulang, wah banyak tangan yang kedinginan. Tangannya dingin. Saya nggak tahu nih nanti saya salaman sama Bapak Ibu, pulang tangannya dingin apa panas begitu ya. Ini aja saya keringetan gitu ya. Luar biasa, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang menggerakkan hati umatnya untuk kita membangun, membuka suatu tempat, kita yakini bahwa di situ ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kuasa kasih Tuhan. Amin. Jadi, ayo tetap semangat di dalam pembangunan gedung gereja yang baru. Hari ini temanya bukan gedung gereja, tapi hari ini temanya tentang
memperalat kebaikan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata memperalat itu di kuping kita nggak enak ya. Memperalat begitu ya. Pernah Bapak Ibu diperalat oleh orang lain? Pernah diperalat oleh orang lain? Atau jangan-jangan Bapak Ibu pernah memperalat orang lain? Apa itu artinya memperalat? Memperalat itu artinya sesuatu dijadikan alat oleh kita untuk tujuan kita, gitu ya. Ketika kita memperalat kebaikan, berarti kebaikan menjadi alat buat kita untuk mencapai tujuan. Ketika kita berkata memperalat orang, berarti orang kita jadikan alat untuk mencapai tujuan kita. Jadi kebaikan tidak selalu berasal dari hati yang tulus dan tulus dan apa adanya, tidak menuntut balasan. Tetapi kebaikan itu bisa keluar juga dari hati yang punya tujuan, tidak tulus. Sehingga kebaikan yang dia lakukan itu sebenarnya adalah hanya sekedar alat untuk mencapai tujuan. Kadang kalau kita mendengar teori ini, jauh dari kita ya. Tapi sadarkah Bapak Ibu bahwa di dalam kehidupan kita, kita sering memperalat dan diperalat. Ibu-ibu, para suami, hati-hati kalau kalau istrinya udah ngomong lembut. Pap, badannya pegel nggak Pap? Ayo sini saya pijitin gitu ya. Nah kalau sudah gitu biasanya bapak-bapak dalam hati apa tuh? Pasti ada maunya nih. Itu memperalat. Melakukan suatu kebaikan untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu. Anak-anak juga sering loh memperalat orang tua. Karena tahu, wah saya perlu motor baru nih. Apa yang dia lakukan? Kuliah baik-baik. Belajar baik-baik. Supaya apa? Semester nanti nilainya bagus, saya dapat motor. Karena papa udah ngomong nih, kalau semester depan nilaimu bagus, dapat motor. Jadi seorang anak menggunakan kebaikan untuk apa? Untuk menjadi alat supaya tujuannya berhasil. Di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, kita bisa menggunakan kebaikan untuk menjadi alat di tangan kita supaya tujuan kita tercapai. Inilah cara dunia. Inilah cara dunia. Tadi Alkitab sudah mengatakan bahwa inilah cara dunia. Orang dunia tuh lebih cerdik memperalat orang daripada kita anak-anak Tuhan katanya. Dunia ini pandai memperlakukan manusia sesamanya dengan cerdik. Tetapi kadang kita terlalu bodoh. Tetapi apakah kita mau sepandai orang dunia? Memperalat dan diperalat? Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, satu kali waktu saya masih SMP, saya punya teman dekat. Tadinya enggak dekat. Dia itu bagi saya itu kaya. Mungkin pada waktu itu kaya raya gitu ya. Meskipun saya enggak susah-susah banget lah begitu ya. Tetapi dengan uang jajan saya enggak bisa tuh tiap hari makan enak dengan uang jajan saya. Dengan uang jajan saya enggak bisa tuh seminggu 2-3 kali pergi ke tempat perbelanjaan gitu ya. Karena pada zaman itu ya mall satu-satunya Sarinah gitu ya. Di daerah lingkungan saya biasanya ke Pasar Baru, ke Golden Truly, ya itulah pulang pergi begitu ya. Nggak bisa dalam satu minggu berkali-kali. Tetapi teman saya ini baik luar biasa. Jadi setiap kali pergi kami, dia selalu traktir saya, selalu traktir. Awal-awal seneng dong ditraktir, siapa sih yang nggak suka ditraktir gitu ya. Pergi makan ditraktir, nonton traktir, kemana ditraktir gitu ya. Seneng ditraktir. Tapi lama-lama suatu ketika pada akhirnya hati saya menjadi nggak nyaman. Saking nggak nyamannya Bapak Ibu, kalau kita lagi pergi nih sama teman-teman, ada teman saya ini, itu saya kalau mau tertawa aja, saya ngelirik dulu ke dia. Kalau dia tertawa saya baru tertawa. Kalau dia nggak tertawa saya juga diam, senyum-senyum aja. Itu tanpa saya sadari, kebebasan saya sudah dipegang oleh dia.
Tanpa saya sadari, saya tidak lagi menjadi orang yang merdeka. Saya sudah menjadi budak bagi dia. Karena apa? Karena uang. Karena traktiran. Saya menjadi sungkan kepada dia. Dulu saya nggak ngerti. Yang saya tahu pokoknya saya nggak nyaman kalau ada dia. Tapi kalau saya pergi dengan teman-teman yang lain tanpa dia, saya merasa saya bebas. Saya merasa saya bisa melakukan apa yang saya mau. Saya bisa beli jajanan yang murah, bisa beli jajanan yang mahal. Saya bebas. Tapi kalau ada dia, saya merasa saya nggak bisa menjadi diri saya. Saya akan ikuti apa yang dia mau. Saya akan nunut apapun yang dia katakan. Saya menjadi orang yang tidak bebas. Dan karena perasaan yang tidak nyaman itu, akhirnya tanpa saya sadari sedikit demi sedikit saya mengundurkan diri dari dia. Bukan karena dia orang jahat, bukan karena dia tidak baik. Tapi saya merasa tidak nyaman dengan kebaikannya yang terlalu dan uangnya yang selalu diberikan kepada saya. Saya menjadi tidak nyaman. Dan pada akhirnya saya tidak lagi bersahabat dengan dia. Dan saya menjadi orang yang merdeka. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kadang kebaikan itu menjadi alat buat kita untuk menguasai orang lain. Kadang uang yang kita berikan kepada orang lain itu menjadi alat buat kita untuk kita menguasai kemerdekaan seseorang. Itu sebabnya mengapa di dalam kitab Amos dikatakan orang-orang yang fasik ini ketika mereka ingin melakukan apapun, mereka bisa lakukan dengan uang mereka. Bahkan dikatakan membeli orang. Kita bisa beli orang dengan kebaikan kita. Kita bisa beli teman kita demi tujuan kita. Bahkan kita bisa beli orang tua kita demi kenyamanan hidup kita. Kadang menantu suka hitung-hitungan nih. Kalau babysitter 3-4 juta. Kalau sudah pengalaman bisa 5-6 juta. Mama mertua nganggur nih. Mama mertua dikasih jajan yang murah-murah di pasar ya sebulan palingan nggak sampai 1 juta, berapa ratus ribu. Nanti akhir bulan ya kasih uang belanja lah 1 juta buat jajan. Nggak sampai 2 juta. Anak pasti terpelihara dengan baik. Mama, wah telepon dah. Mama, gimana kabarnya? Mama kesepian kan sendiri, ayo di sini. Ada cucu, mama suka kan sama cucu, ayo sini, temani cucu-cucu. Wah mamanya dengan polos datang, cucunya datang, oma, wah senengnya luar biasa. Nggak sampai 2 juta. Mendingan piara mama daripada piara suster, babysitter. Tanpa disadari, kita memperalat orang lain. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Untuk tujuan kita. Apapun yang kita kerjakan, mari kita melihat ke hati kita. Apakah kebaikan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang tulus dan tanpa pamrih? Atau sebaliknya, kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan sebagai alat untuk mencapai tujuan saya. Alkitab memberikan contoh tentang bendahara yang tidak jujur. Jelas sekali di dalam contoh ini. Dikatakan apa? Bendahara ini kerjanya nggak beres. Dia korupsi, ketahuan, dikeluarkan. Tapi sebelum dikeluarkan dia kan harus susun tuh berkas-berkas. Nah dalam waktu yang singkat itu dia berpikir dan akhirnya dia katakan apa? Aku tahu jalan keluarnya. Kalau aku suruh cangkul aku nggak kuat. Kalau aku suruh ngemis aku malu. Aku tahu jalan keluarnya. Apa yang dia lakukan? Dia panggil tuh orang-orang yang ngutang sama bosnya. Satu-satu surat utangnya digantiin sama dia. Orang pertama datang, kamu utang sama bos berapa? Saya utang sama bos ini 100 tempayan minyak. Oh, kasihan ya, sekarang ekonomi lagi sulit. Apalagi demo di mana-mana. Kasihan kamu. Ini saya kasih surat utang yang baru. Berapa utangmu? 100 tempayan. Ya udah, ini tulis aja. Saya udah tulis nih, 50 tempayan minyak. Hah? Saya utangnya 100. Gak apa-apa, hidup lagi susah, 50 tempayan saja. Terima kasih Pak Bendahara, terima kasih. Iya, tanda tangan. Orang kedua,
Kamu utangnya berapa? 100 pikul gadum. Nih saya udah tulis 80 pikul. Sekarang lagi zaman panas-panasnya, paceklik, susah. Tulis aja. Nih saya udah tulis nih 80 pikul, tanda tangan. Terima kasih bos, terima kasih. Semua diberikan kebaikan oleh bendahara. Dengan satu tujuan. Apa tujuannya tadi kita baca? Supaya, tidur nih. Supaya apa? Supaya kalau aku numpang ke rumahnya, mereka akan menerima saya. Pinter kan? Itu sebabnya kepintarannya dipuji. Dan dikatakan, manusia orang-orang di dunia ini lebih cerdik memperlakukan manusia. Ini adalah hukum alam. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, jangan-jangan kita pernah terpengaruh dengan dunia ini. Kita melakukan kebaikan untuk memperalat, supaya tujuan kita tercapai. Permisi tanya ibu-ibu. Ibu-ibu baik sama asisten karena apa ya? Tulus? Tanpa pamrih? Saya makan apa, dia makan apa. Kalau pergi ke mall, saya kasih kebebasan, pilih barang 200.000 buat kamu. Seminggu sekali kamu bisa bergaul dengan teman-teman kamu. Kita kasih kebaikan-kebaikan mbak kita biar seneng kerja sama kita. Saya nunduk nih. Apakah kebaikan yang kita lakukan tulus? Tulus tanpa pamrih? Betul ibu-ibu? Betul ibu-ibu? Betul? Atau karena kita sedang menjadikan kebaikan kita alat? Supaya apa? Supaya dia betah. Karena kalau mbak baru lagi saya capek, saya males ngajarin lagi. Itu kayak iklan mitu ya. Ngajar lagi. Males. Sudahlah yang ini saya udah cocok sama mbak ini. Kasih kebaikan sedikit, gak apa-apa. Supaya apa? Supaya betah. Kalau dia betah saya gak repot. Kalau dia betah, saya nggak sengsara hidup saya. Betul apa betul? Tanpa kita sadari, kita sudah memperalat kebaikan. Bapak-bapak jangan sombong. Engkau memperlakukan karyawanmu, bawahanmu dengan baik, ada tujuan atau tulus tanpa pamrih? Sama. Kadang tanpa kita sadari, kita berbuat kebaikan kepada orang karena ada tujuan buat kita. Itu artinya memperalat. Itu adalah hukum dunia. Dan kita yang hidup di dalam dunia ini tanpa kita sadari kita terpengaruh oleh orang-orang dunia. Ingat, Amos tadi di dalam Amos pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-7 dikatakan apa? Tuhan berkata bahwa aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membalas semua perbuatan mereka. Bapak Ibu, memperalat kebaikan itu menjadi sebuah dosa di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh memperalat manusia dengan perbuatan-perbuatan baik. Kita tidak boleh melakukan kebaikan-kebaikan dengan tangan kita sendiri untuk tujuan pribadi kita. Ibu-ibu hati-hati. Kalau suami sudah lebih baik dari dulu-dulu, hati-hati. Jangan-jangan dia punya selingkuhan. Ini benar. Kebanyakan seperti itu. Hati-hati. Jangan sampai nanti bapak-bapak pulang ke rumah jadi jahat sama istrinya ya. Karena takut dituding jadi selingkuh gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, Allah tidak suka kita menggunakan kebaikan menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan kita. Tuhan katakan apa di dalam kitab Amos begitu keras. Tuhan akan membalas segala perbuatan mereka. Oleh sebab itu mari kita melatih hati kita untuk kita bisa punya kebaikan yang tulus tanpa pamrih. Bukan karena kita ada maunya.
Tapi biarlah kiranya kebaikan kita adalah kebaikan yang tulus, bukan kebaikan yang menjadi alat untuk kita. Nah, Alkitab memberikan kepada kita satu langkah, beberapa langkah. Bagaimana kita bisa melatih kebaikan-kebaikan kita menjadi suatu kebaikan yang tulus dan tanpa pamrih. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita ini kan masih hidup di dalam dunia. Kadang cara pikir kita, tingkah laku kita, itu banyak dipengaruhi oleh dunia orang-orang di sekitar kita. Sehingga tanpa kita sadari, jangan-jangan Bapak, Ibu, dan saya sendiri ada hal-hal tertentu kita melakukan kebaikan adalah untuk mendapatkan sesuatu. Hati kita nggak tulus. Hati kita ingin sesuatu, itu sebabnya saya baik sama orang itu. Contoh yang sederhana lah dalam kehidupan berjemaat. Saya ajak Bapak Ibu ayo pelayanan. Kita ini gereja kecil, jemaat masih kecil, ayo masing-masing berbagian, ambil pelayanan. Supaya hangat gereja ini, semuanya datang melayani. Nggak datang pulang gitu ya. Cuma menghangatkan kursi gereja seminggu sekali. Tapi gereja yang sesungguhnya tidak menjadi hangat. Ayo Bapak Ibu pelayanan. Siapa saya? Hamba Tuhan luar. Datang juga berapa bulan sekali. Nggak didengar. Tapi kalau ada satu Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta yang datang, di mana Bapak Ibu Pendeta itu sering nolong keluarga Bapak Ibu. Kalau anak Bapak Ibu mau melanjutkan kuliah, pendeta itu datang, doain. Selalu memberikan perhatian kepada Bapak Ibu. Lalu hanya satu kata pendeta itu bilang, Pak, Bu, layani ya, ikut anggota paduan suara. Iya Pak Pendeta, iya. Minggu depan saya latihan. Apa bedanya sama saya? Saya juga mengajukan, ayo ikut pelayanan. Tapi kenapa yang itu dituruti, yang ini enggak? Ayo, kenapa Bapak Ibu? Yang itu dituruti, yang ini kok enggak? Ayo jawab. Ayo, jemaat Bajem JGC itu pintar-pintar, ayo jawab. Kenapa? Kenapa saya enggak dituruti kalau yang itu dituruti? Kenapa? Karena sungkan. Bahasa kerennya sungkan. Sungkan. Pendeta itu udah baik sekali sama saya sungkan. Tetapi sesungguhnya Alkitab bilang apa? Kamu sudah jadi budak. Kamu sudah jadi budak. Kamu sudah diikat oleh kebaikan-kebaikan. Sehingga hatimu tidak lagi tulus. Kamu hanya melakukan apa yang majikanmu katakan. Kalau bukan majikanmu, engkau tidak akan katakan. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kalau kita sering dikasih orang, sering ditraktir, sering digratiskan, sering, lama-lama engkau menjadi budaknya secara mental. Secara mental engkau menjadi budaknya. Tetapi sering di mulut kita itu muncul sebagai kata apa? Sungkan. Sungkan karena dia sudah berbuat baik kepada saya. Tetapi sesungguhnya engkau sudah seperti kerbau yang dicocok hidung. Itu sebabnya Alkitab katakan apa? Mari kita punya kebaikan yang tulus tanpa pamrih. Jangan memperalat dan jangan diperalat oleh orang. Hal yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Di dalam Alkitab dikatakan ayatnya yang ke-10, siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Mari kita belajar setia dari hal-hal yang kecil dulu. Melakukan kebaikan hal-hal yang sederhana. Hal yang sederhana saja. Dan kita harus selidiki hati kita apakah itu tulus atau tidak. Kalau enggak tulus lebih baik enggak usah. Tapi ketika kita tahu ini tulus, kita lakukan. Hal yang sederhana. Bapak Ibu, engkau enggak bisa membuat anakmu menjadi seorang anak yang baik dalam sekejap. Dan kita pun tidak bisa menjadi orang yang baik dengan hati yang tulus tanpa pamrih dalam sekejap. Keluar dari gereja, langsung semua karena habis dengar khotbah, langsung semua jadi orang yang baik, tulus, dan tanpa pamrih. Enggak, semuanya itu harus belajar. Mulai dari apa? Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Hal-hal yang sederhana.
Lihat Mbak, kasihannya sebentar lagi musim hujan, kok dia sering kehujanan. Waktu ke pasar, oh ada jas hujan, beli dah buat Mbak, kasih. Hal yang sederhana, selidiki di hati. Itu dilakukan tulus nggak ya? Tulus karena saya kasihan. Dia sering kehujanan. Berikan. Hal yang kecil, yang kadang kita nggak pernah rencanakan, tapi on the spot tiba-tiba kebaikan itu keluar. Mulai dari hal yang kecil. Engkau harus belajar peduli. Kepada orang tua, kalau dari kecil para orang tua tidak melatih anak-anakmu untuk hormat, berbuat baik kepada orang tua, jangan harap setelah engkau besar anak-anakmu akan sayang, hormat, dan baik kepadamu. Karena itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Ini anak-anak mulai dari kecil, dilatih kebaikan yang tulus, tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Jangan apa-apa kamu lakukan ini baru kamu dapat ini. Itu boleh sesekali. Tapi jangan selalu seperti itu. Sehingga apa? Itu sudah tertanam di dalam otaknya. Kalau ingin sesuatu, harus melakukan kebaikan. Jadi kebaikan itu bukan anugerah. Kebaikan itu bukan pemberian yang tulus. Kau harus latih anakmu dari kecil untuk memiliki kebaikan yang tulus. Ini para orang tua ya, saya kasih nasihat. Kalau anak sudah mulai besar, mereka sudah mulai kerja, meskipun engkau masih bisa bekerja, masih bisa menghasilkan uang. Tapi kalau anak dengan bangganya bisa memberikan gajinya kepadamu, jangan kau bilang begini, gak apa-apa nak, simpen, mama papa masih punya uang, simpen, kamu gajinya masih kecil, buat kamu saja. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu? Salah. Itu artinya apa? Engkau tidak memberikan kesempatan untuk anak-anakmu belajar. Belajar bagaimana memelihara orang tua. Belajar bagaimana menghormati orang tua. Kakak perempuan saya dulu seperti itu. Karena dia sejak dari muda dia tuh sudah bekerja. Dia wanita mandiri, uangnya banyak. Jadi ketika anaknya yang baru lulus kuliah, ditolak sama dia. Buat kamu, nggak usah. Mama masih kerja, masih punya uang, simpen, simpen. Wah, saya dengar, saya marahin kakak saya. Saya bilang, kamu jangan sombong. Kamu nggak pernah kasih kesempatan sama anakmu untuk berbakti kepadamu. Kamu nggak pernah memberikan kesempatan kepada anakmu untuk belajar, merawat, dan menyayangi orang tua. Gimana nanti kalau kamu sudah jompo, kamu mengharapkan itu anak sudah lewat proses belajarnya. Jadi para orang tua berikan kesempatan kepada anak-anak. Mulai dari hal yang kecil. Dia kasihmu uang 200.000 juga gak apa-apa. Gak apa-apa. Dia hanya membantumu menyapu halaman, gak apa-apa. Udah gitu kotor lagi. Gak apa-apa. Latih dari hal yang kecil untuk melakukan kebaikan. Termasuk diri kita. Mulai dari perkara-perkara yang kecil. Hal yang kedua, dikatakan apa? Di dalam 1 Timotius dikatakan bahwa di dalam Kristus kita itu harus bertumbuh di dalam pengetahuan dan kebenaran. Jangan kita menjadi sama seperti dunia. Rasul Paulus juga menekankan itu di dalam surat Roma. Tetapi hendaknya engkau memperbaharui akal budimu. Jangan kita menjadi sama dengan dunia ini. Dunia memperalat kebaikan, tetapi engkau sebagai anak-anak Tuhan, jangan memperalat kebaikan. Itu sebabnya kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Di dalam doamu, jangan cuma berdoa minta saja. Tapi di dalam doamu, katakan kepada Tuhan, Tuhan selidiki hati saya. Apakah hati saya masih tulus? Apakah hati saya ketika saya memberi, menyatakan kebaikan, hati saya masih dengan tanpa pamrih. Selidiki hati saya. Terus berdoa, memohon Roh Kudus memimpin kita, supaya dengan pengetahuan dan kebenaran Tuhan, kita berubah menjadi anak-anak Tuhan, bukan anak-anak dunia ini. Hal yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari? Nah, ini ada satu prinsip nih Bapak Ibu, yaitu prinsip terima kasih. Terima kasih.
Ini bukan berarti hanya bersyukur saja kepada Tuhan, bukan. Tapi artinya prinsip terima memberi. Itu bahasa Indonesia bagus ya. Kasih itu bukan cuma cinta atau sayang, tapi kasih itu juga berarti memberi. Ayo kasih ke adikmu, artinya apa? Beri ke adikmu. Kita harus mengenal prinsip terima kasih. Supaya apa? Supaya kita tidak jadi budak orang lain. Supaya hati kita tidak sungkan kepada orang lain. Supaya hati kita bebas, merdeka untuk kita melakukan ataupun menentukan apapun yang mau kita putuskan. Engkau tidak terikat secara mental dengan orang lain. Prinsip terima kasih ini bukan cuma di dalam keluarga, di dalam pertemanan, di dalam pekerjaan, di dalam kita relasi, dimanapun kita berada. Prinsip terima kasih ini harus ada. Tuhan sudah memberikan kepada kita. Kita menerima banyak anugerah, banyak berkat dari Tuhan. Maka kita pun juga harus kasih berkat itu kepada orang lain dengan melayani. Sama, kita sering dikasih orang, kita terima, kita sering terima. Supaya engkau tidak jadi budak orang yang memberi itu, engkau harus kasih. Kasih itu tidak selalu dengan uang. Memberi itu bisa dengan perhatian. Memberi itu bisa dengan perhatianmu, kepedulianmu. Memberi itu bisa dengan makanan dan sebagainya. Harus ada timbal balik. Hidup ini harus seimbang, harus ada timbal balik. Supaya apa? Supaya mentalmu tidak menjadi budak dari orang lain. Pakai prinsip terima kasih. Dalam pertemanan, bayangkan, kalau kamu cuma nerima aja. Yang memberi itu capek enggak? Capek loh. Satu kali ada satu orang ngobrol, kamu bukannya akrab sama dia gitu ya, saya ingetin. Capek Bu. Kenapa capek? Habis kemana-mana, saya terus yang buka dompet. Biarlah dia cari orang lain saja, saya capek. Kenapa? Karena di dalam pertemanan itu tidak ada prinsip terima kasih. Harusnya kita kalau sudah terima, kita harus kasih. Supaya ada timbal balik. Orang gak bosen. Dan mentalmu juga tidak diikat seperti kerbau dicocok hidungnya. Engkau bisa dengan bebas melakukan apapun yang kau mau. Dalam dunia ini, mari kita taburkan 3 hal agar kita memiliki kebaikan yang tulus dan tanpa pamrih. Hal yang pertama dimulai dari latih hati kita mulai dari hal-hal yang kecil. Tuhan bilang kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkaranya jadi lebih besar. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kebaikan kita tulus? Bertumbuh, kita perlu Roh Kudus, kita perlu Tuhan yang menolong kita. Dengan diri kita sendiri kita gampang terpengaruh oleh dunia ini. Tapi kita perlu Tuhan untuk kita bertumbuh di dalam pengetahuan dan kebenaran. Hal yang ketiga, prinsip terima kasih jangan dilupakan ya. Dalam berteman, dengan kolega, dengan rekan pelayanan, prinsip itu jangan dilupakan. Supaya apa? Supaya yang satu mentalnya tidak menjadi mental budak, dan yang satu mentalnya jangan menjadi mental majikan. Tapi sama-sama ada ketersalingan. Maka persahabatanmu akan lama, akan langgeng sampai maut memisahkan di dalam rumah tangga. Amin.